Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, seiman, seislam, seakidah, dan sebangsa dan setanah air. Ini sengaja untuk edisi hari ini dan mungkin seminggu yang akan datang, kita akan menampilkan tentang profil-profil pondok pesantren yang ada di Provinsi Lampung, saudaraku. Jadi hari ini kami sowan kepada Gus Fatullah selaku pengasuh pondok pesantren Miftah Rahmah yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di Jalan Raden Anom nomor 1 ya, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Apa profil program-program dari pondok pesantren unggulan dari pondok pesantren ini, dari mana sebetulnya asal dari muasisnya atau pendirinya pondok pesantren ini. Mari kita langsung apa namanya apa itu namanya, ya Allah, apa namanya saudaraku, gerebek. Iya, gerebek profil dari pondok pesantren Miftah Rahmah ini. Yuk kita simak bersama-sama. Kita langsung sowan kepada beliau pengasuh pondok pesantren Miftah Rahmah ya. Yuk kita ikuti. Tuh loh, kok ada ininya itu guys. Oh, simbolnya memang Lampung. Ini di Lampung, di pesisir barat Krui. Krui itu ternyata aman, damai, dan sejahtera. Wah, enak gitu. Ayo, Lampung itu aman kok. Aman, insya Allah aman. Alhamdulillah kita berjumpa dengan beliau. Profil beliau ini guys, nama beliau Gus Fatullah, dan saya juga kebetulan ya sebagai badal beliau. Kalau beliau badalnya abah yainya, kalau ini abah badalnya abah calon kiainya, dan sekarang sudah mulai menjadi kiai guys. Mohon doanya istiqomah. Panggilan beliau Gus Pat ya, Gus Pat. Profil beliau ini sekarang Ketua Pagar Nusa Kabupaten Pesisir Barat, banyak ini. Terus kemudian pengasuh, terus kemudian kepala madrasah madrasah diniyah pondok ini, terus petani juga, lebar sawahnya itu ada 2 hektaran guys, untuk penopang ekonominya. Tapi kita supaya lebih dekat, nggak ada salahnya saya mau nanya-nanya. Jadi profil beliau ini ya sebetulnya saya paham, cuman nggak ada salahnya lebih jelasnya kita tanyakan langsung kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai pondok pesantren Miftah Rahmah ini kayak mana, jenengan kok bisa di sini itu bagaimana, asal jenengan itu dari mana? Moga Gus sedikit mukadimah. Ya, kalau awal berdirinya pondok pesantren Miftah Rahmah itu ketika Abah itu masuk Krui tahun 95 pasca gempa Liwa. Jadi waktu pertama kali Abah masuk di Krui itu Abah berdiam di pondok pesantren Nahdlatul Ulama, pondok NU kata orang Krui. Cuma berselang beberapa waktu Abah diamanai sebidang tanah yang ukurannya itu nggak terlalu lebar, 15 kali 45 meter batas siring ketika itu. Bagus, gimana tadi dari MTSNU ya, jadi cikal bakalnya memang Abah ini di MTSNU dulu ya, di pondok pesantren NU ya. Cikal bakal awalnya itu
ketika Abah mengikuti muktamar di Cipasung. Ya. Abah kenal dengan salah satu tokoh yang hari ini tokoh yang dikenal Abah itu yang bernama Yai Auzai Alwi. Beliau termasuk ketua NU pesisir barat untuk periode sekarang. Nah, awalnya kenal di sana di Cipasung, kenal dengan Abah diminta, kemudian Abah diajak ke Krui guna untuk mensiarkan ikut berjuang di Krui ketika itu. Alhamdulillah pada akhirnya Abah waktu itu berangkatlah ke pesisir barat, sekarang dulu Krui masih gabung sama Lampung Barat. Nah, tahun 95 secara resminya Abah masuk Krui. Abah berada di pondok pesantren NU. Selang beberapa waktu, 3 tahun berselang, Abah itu ditawari sebidang tanah di daerah Serai, dusunnya Wai Kunjir. Jadi disitulah awal Abah mulai mendirikan pondok pesantren Miftahur Rahmah yang sekarang sudah keadaan seperti sekarang ini. Jadi secara resmi Abah itu buka pondok itu Gus tahun 99. Jadi tahun 1999. Adapun kami, saya selaku putranya Abah ketika itu masih di Pondok Pesantren Asumia Kencong Jember. Jadi di akhir tahun bulan 11, nah, saya dipamitkan oleh Abah boyong, kemudian langsung diajak ke Krui pesisir barat. Nah, tahun 99 pasca muktamar NU di Lirboyo. Oh ya. Gitu. Sampean ya jenengan yang kesini ya, artinya mendampingi apa gitu? Ya, pertama kali saya yang datang ke sini bersama Abah. Jadi 95 tadi apa sendirian Mas Yan? Abah masih sendiri. Oh gitu ya. Abah masih sendirian. Nah, kalau cerita mengenai Abah itu lah luar biasa sebenarnya. Sejak saya SD kelas 5 itu Abah sudah jajah milangkori, sepeda motoran, Apa Lampung. jajah milangkori apa? Ya, jajah milangkori itu ya Abah tuh keliling kemana-mana. Keliling kemana-mana, sepeda motoran. Belum ada waktu itu orang yang naik sepeda motor konvoi dulu itu Abah sudah ngawali. Sejak saya masih SD kelas 5 itu. Berhenti-berhentinya waktu saya alia kelas 3 Abah itu. Sudah berapa puluh kali. Kalau catatan Abah itu secara resmi PP Lampung Jawa waktu itu ya hampir kisar 65 kalian. Kalau begitu gini, Abah Yai Muhammad Yasin itu asalnya dari mana? Asal Abah itu kalau dari kakek, beliau dari Blitar. Dari Blitar Dusun Gambar, sekarang Wonodadi. Itu kalau dari jalur kakek. Kalau dari jalur nenek itu dari Tulungagung, Wajak Kidul. Ya. Mungkin dulu rentetan Abah pada waktu menuntut ilmu itu kalau memungkinkan mungkin ya itu kalau jangan tahu informasi itu apa itu alumni mana? Dari mana beliau ini menuntut ilmunya dulu? Abah itu setahu saya dari cerita beliau itu kalau menuntut ilmu itu modelnya Abah itu tabarukan. Tabarukan pindah. Yang bisa saya terangkan secara pasti karena memang dari beliau sendiri Abah itu pernah ke Banten, itu lama. Di Banten itu sama Abu Yamun Fasil. Kemudian Abah tabarukan di Mbah Mat Watu Congol. Waktu apa Allah yarham Buya Dimyati itu sekedar sowan-sowan waktu ziarah Wali Songo. Era barusan aja ya istilah barusan. Era barusan waktu sowan-sowan Abu Yatim Yati itu semenjak Abah sudah di Krui. Jadi pasca mulainya Abah mendirikan pondok itu memang beliau sering sowan sampai daunnya Abu Yatim Yati itu diamanai 9 kali berturut-turut ziarah Wali Songo. Setelah selesai 9 kali ziarah Wali Songo baru diperkenankan, diizinkan oleh Abuya itu mendirikan pondok pesantren. Itu awalnya. Buya jadi memang
asalnya dari diperkenalan oleh dan doain lah istilahnya ya. Iya. Dengan dari Buya Dimyati almarhum ya Allah yarham ya. Bahkan nama Miftahur Rahmah ini dulu pertama kali istilahnya Abah itu matur sama Buya, saya mau mendirikan pondok, Buya, saya kasih nama Miftahur Rahmah. Memang dawuhnya Buya waktu itu, waduh kok berat betul namanya. Ini kok berat gimana? Ya artinya kok begitu namanya, kan jarang Miftahur Rahmah itu kan jarang, apalagi kata Buya itu kan sebagian nama dari Rasulullah Miftahur Rahmah itu. Gitu ya. Makanya kata Buya ya wis mudah-mudahan berkah, manfaat sampai akhirnya nama itulah awal kali yang didoain Buya pertama kali itu ya Miftahur Rahmah itu. Sebelum para kiai-kiai yang lain tuh Buya sendiri, Buya pertama kali. Jadi kalau begitu Miftahur Rahmah ini yang tadi jenengan ulas awal tadi apa namanya Nahdlatul Ulama ya. Jadi sangat dekat ya, memang apa ya, organisasi yang di anut ataupun dimiliki oleh Miftahur Rahmah Abah khususnya itu Nahdlatul Ulama apa gimana? Ya kalau bicara tentang kepribadiannya Abah itu ya apa ya, dapat dikatakan Abah itu NU banget gitu loh. Udah nggak bisa diragukan lagi Abah. Roy Surya ya sekarang. Dari Roy Surya Dewan apalagi sekarang beliau kan Roy Surya NU Pesisir Barat. Kalau masalah ke NU-nya Abah itu luar biasa. Dewan Pers Pagar Nusa ya gitu. Dewan Pers Pagar Nusa, Pesisir Barat ya, untuk wilayah Lampung juga. Ketua ya beliau ya. Beliau ketua. Yo NU banget Abah itu udah. Darahnya wis darah NU. Ya namanya beliau tabarukannya kepada kiai-kiai luar biasa sampai Lirboyo. Zaman itu Abah kan lama di Lirboyo, zaman Gestapo. Apa tabaruk apa memang sudah tolap mukim apa gimana? Ya tabarukannya Abah kan ya mukim juga. Artinya saya bilang tabarukan itu memang niat ke situ itu ya tabaruk, mengabdi, melayani ketika itu. Jadi tolapnya itu tolap dohir dan batin. Madura juga. Madura. Pokoknya istilahnya luar biasa lah Abah itu. Makanya kayak saya ini ibaratnya bisa dan enggaknya itu ya gimana lah. Pokoknya semakin berat tanggungan. Karena Abah itu memang kaliber. Maksudnya kaliber? Kaliber itu ya sangat kuat. Sangat kuat. Dan yang perlu juga kita ketahui, Abah itu sirinya kuat, rahasianya kuat. Abah itu rahasianya kuat, memegang rahasia itu kuat. Bahkan artinya mending saya menjadi master daripada menjadi masyhur kan gitu, itu Abah. Banyak nantilah insya Allah akan terbuka dengan sendirinya. Unggulan dari Pondok Pesantren Miftahur Rahmah ini. Jadi kalau apa tadi begitu profilnya beliau, alumni beliau ya waktu menuntut ilmu dengan tabaruk pada kiai-kiai, para wali-wali ya sekarang sudah menjumlatil aulia semua kayaknya guru-guru beliau ini. Kalau jenengan sendiri pernah mondok, pernah tolap di mana-mana? Saya dulu mondok, awal kali mondok itu tahun 91, 92, 93 kalau nggak salah. Itu mondoknya di Gambar, di Darul Huda Wonodadi itu. Oh, Darul Huda Wonodadi. Ini alumni Darul Huda beliau ini. Ya, Darul Huda. Selamat menikmati tayangan TV Santri Z ini. Terus harus udah pernah ke sana, Gus? Pernah sowan sering komunikasi? Sering. Alhamdulillah sambung masih, terus ya. Sambung terus sama duriyahnya Mbah Said, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah berkah dari duriyahnya, terutama waktu mondok di Darul Huda itu dititipkan sama Abah itu dengan sesosok kiai idola sampai hari ini ya Mbah Muhsin. Mbah Muhsin ya. Mbah Muhsin AS. Sama dengan ini ya apa ya? Sama keluarga ya, memang ada rentetan masih sama-sama saudara. Kalau nama aslinya Abah itu kan bukan Muhammad Yasin, Muhsin ya. Muhsin. Oh gitu ya, sama dengan almarhum ya. Iya sama Mbah dengan Mbah Muhsin ya? Ada Mbah Bustomi ya. sama 91 91 itu di Darul Huda ya. Ya. Pondok Pesantren Darul Huda. Kemudian
Setelah tamat sambil nunggu mau kuliah ketika itu sama Abah sempat juga dipondokkan di Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Oh, pernah juga. Pernah tahun itu juga tahun 93. Ploso ini Di Ploso, pondoknya Gus Kausar itu. Gus Kausar. Oh, pernah juga. Pernah di sana. Oh, pernah. Pernah. Berapa tahun? 30 tahun atau berapa tahun? Alhamdulillah cuma 6 bulan. Waduh, Masuk 6 sipir kelas 3. Selesai kenaikan kelas itu pas liburan bulan Ramadan pulang ke Lumajang, akhirnya nggak kembali lagi udah. Sampai hari ini. Lah ya pondok pesantren Al-Falah ya? Iya, Kediri itu ya. iya, Oh, iya. pernah juga ya. Alhamdulillah Wah, alumni pernah. juga banyak alumninya. Terus tahun berapa? Tahun berapa itu? Tahun 93. 93 pasca Oh. waktu Amafullah Gusmi wafat. Hmm. Gusmi wafat kan tahun 93. Oh iya iya ya. Allah ya rahmat. Waktu itu saya ada di rumah. Ada, Masih sering ke sana? alhamdulillah Sowan sering, apa? Sering. Apa mungkin putra-putranya apa kan untuk menjalin rohaniah guru? Ya yang paling dekat itu dengan duriannya Gusmi sama Gus Sabut, karena dulu Gus Sabut pernah rawuh ke sini juga. Oh pernah ya, ya Nah, pernah. Gus Sabut. Gus Oh, Sabut iya. Pranoto Projo. Oh nanti kita apa buktikan kalau beliau pernah ke sini dengan kayaknya foto-fotonya ada itu ya. Ada foto-fotonya. Fotonya ya, ada. nanti di ini Foto-foto di slide keluarga. foto aja nanti. Terus setelah dari Ploso, Setelah dari Ploso sempet nganggur 2 tahun, nggak kemana-mana di rumah sama ibu waktu itu. Nah, di alhasil Blitar maksudnya. di ini di mana di Lumajang Oh. kan, Oh. kan ibu kan di Lumajang. Nah, di Lumajang nganggur selama 2 tahun. Awal tahun 95 sama Abah dimasukkan di Pondok Pesantren Asuniyah Kencong Jember. Asuhannya Romo Yai Ahmad Sadir Jauhari, putra daripada Almarhumah Bajawari Jawawi. Oh, ke Mbak Sadit. Mbah Sadir Mbak Sadit itu putranya Mbak Bajawari Jawawi yang kedua. Jawawi. Itu masih hidup jalan di sana itu. Masih Masih sugeng ya. ketika saya masuk itu Yai Sepuh udah wafat, udah meninggal. Oh, udah wafat. Udah. Makanya Lama di sana guys ya. alhamdulillah sampai khatam, sampai selesai sanawiyah. Ya berkisar 6 tahunan lah di sana. 6 tahun di Asuniyah. Alhamdulillah bisa nyelesain di sana, baru terus dijemput sama Abah. Nah, diajak ke Krui ini itu awalnya. Sampai sekarang. Oh ya. Saudaraku semuanya, sekelumit ya profil dari Pondok Pesantren Roma dan putra dari Mbak Yasin juga udah lama itu di 99 Pondok Pesantren di sini. Ini kalau begitu ini apa ya, mohon maaf, ini kan di Krui Pesisir ini memang Lampung, banyak Lampungnya ya sini. Santri-santrinya dari mana-mana ini. Kalau santri-santri ini alhamdulillah juga sekarang sudah setiap kurun waktu itu ada perubahan-perubahan. Di awal-awal berdirinya pondok dari tahun 99, tahun 2000, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 2011 itu notabene rata-rata santri yang mukim yang datang itu kan, kalau kita bicara tentang suku itu yang didominasi oleh suku Jawa waktu itu, suku Jawa, suku Sunda. Alhamdulillah di perjalanan terakhir ini alhamdulillah anak-anak kita yang di Krui ini terutama Sudah warga pribumi mulai memahami ya, apa? sudah memahami, Mengerti lah kalau Sudah mengerti. Pondok pesantren. sudah mengerti, bahkan ya 95% sudah dihuni oleh anak-anak Lampung. Oh, asli Lampung sini. Di Lampung sini ya kelihatan dari bahasa sehari-hari. Kalau dulu itu tahun 2011 ke atas kan masih bahasanya masih bahasa Jawa, bahasa Sunda. Alhamdulillah Nah, ya. sekarang ini alhamdulillah bahasanya bahasa Lampung semuanya. Alhamdulillah anak-anak. Ya artinya itulah mungkin keberadaan Abah yang sekian lamanya di Krui ini semakin diterima. Amin. Semakin diterima, semakin ya memang awalnya seperti itu.
Wah, kalau begitu 95% Lampung semua. Lampung saudara semua. Jadi Jawa, tidak ada perbedaan lagi kalau gitu ya. Tidak ada Gitu ya, perbedaan. gitu ya. Dan alhamdulillah juga walaupun anak-anak di sini ya rata-rata anak-anak Lampung, tapi kan soal urusan masalah ketika ngaji kita pun menggunakan bahasa kita, bahasa Jawa. Nggak ada istilahnya apa ya, nggak ada istilahnya benturan-benturan, nggak ada, malah tambah seneng anak-anak itu. Tapi Ujian diartikan diartikan, bahasa dimurotin, Indonesia. diartikan, dimurotin. Berapa santrinya, Gus? Alhamdulillah dari dulu itu memang Miftahul Rahmah itu unik. Yang intinya itu tidak kurang dari 110 dari dulu. Ini 110 yang mukim ya. Sekarang 110 115-an anak. Oh, innalillah, banyak udah itu ya. Udah ada lumayan alhamdulillah. Mukim semua ya. Mukim semua, Abah nggak nerima saja nggak mukim. Oh, jadi informasi guys, kalau di pondok pesantren ini wajib mukim. Ada sekolahnya formalnya ya? Ada sekolah formalnya SD, ada SD itu karena kita belum punya sekolahan, anak SD-nya kita titipkan di desa kita, di Serai, di Kampung Jawa. Untuk yang ada di sini nih Diantar itu ya. diantar. Untuk formal yang di pondok ya sanawiyah setingkat SMP, kemudian laju ke SMA. Nah, kalau mau kuliah juga ada juga, kuliahnya juga deket bener di sini di Rawas itu. Kita kerja sama Sedit Multazam kan. Iya. Alhamdulillah. Oh, artinya yang penting mukim ya di sini ya. Penting mukim. Tabaruk boleh juga. Tabaruk juga boleh. Tabarukan juga boleh. Ya. Oke, terima kasih Gus, kayaknya cukup. Dan untuk moto-moto terakhir, moto Pondok Pesantren Miftahul Rahmah ini, dan ada sedikit ungkapan, kesan dan pesan untuk channel TV Santri Z ini, mengajak kayak mana untuk masyarakat khalayak, khususnya kepada masyarakat Provinsi Lampung umumnya, ya warga masyarakat Indonesia. Ya, untuk mempersiapkan generasi kita yang akan datang yang lebih baik lagi, ya tidak ada jalan kecuali menitipkan anaknya di pondok pesantren Dimanapun. Ya kita juga tetap melihat itu, karena bagaimanapun juga generasi muda itu harus kita pertahankan untuk semakin baik dengan dengan kita sendiri, keadaan kita. Jadi kita siapkan generasi muda kita, dan intinya nggak ada lagi pendidikan yang seindah, seelok pondok pesantren hari ini. Nah, makanya pondok itu keren ya, jawabannya pondok itu keren, memang keren, memang harus. Dan mungkin unik Gus. Mungkin unik. Insya Allah. Untuk menyapa channel Gus. Jangan lupa subscribe saya gitu. Ya jangan lupa subscribe dan dukungannya untuk kelangsungan syiar tentang santri. Ya, santri semakin jaya. Amin. Karena santri adalah harapan dan mutiara bangsa ini. Nggak ada lagi, udah santri itulah harapan negara ini, bangsa ini. Semakin santri semakin banyak, insya Allah bangsa kita akan semakin menjadi mercusuar dunia nanti ke depannya. Jadi penjaga peradaban ibaratnya gitu. Oke, terima kasih pada Gus Fatullah. Panggilannya ya namanya Agus Fatullah Zai. Gus ya. Gus itu. Mungkin itu aja dulu, saudara semuanya. Alhamdulillah sudah diperkenankan bercengkrama, berdiskusi sekelumit profil Pondok Pesantren Miftahul Rahmah. Mungkin itu aja saudaraku. Jangan lupa kritik sarannya di kolom komentar, like, share, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan profil pondok pesantren yang lainnya yang ada khususnya di wilayah Provinsi Lampung. Jangan lupa senyum.